Hai, nama saya Muhammad Hanif Anoval. Saya Faisal Permana. We are First BP Class. Kita dari kelas BP1 ingin mereview film. Ya, film-film yang booming akhir-akhir tahun ini, beberapa tahun lalu, atau yang baru dirilis ya kan. Garing. Terus kalau dari saya sendiri, saya ingin mereview film anak-anak tahun 90-an nih ya kan, yang disutradai oleh Rano Karno gitu. Ya judulnya apa tuh pasti gak asing kalian ya kan, pasti tahu lah yang namanya Dul Anak Kampung, Dul Anak Sekolahan. Si Dul nih ya kan, anak sekolahan itu sangat film yang sangat fenomena di tahunnya ya kan, yang sangat fenomena, karya sinematik itu biografinya begitu mengena di hati masyarakat Indonesia sehingga dinikmati dari semua kalangan. Wow. Tak terasa nih ya, dari awal sudah Sidul ini sudah berusia 25 tahun dari awal rilisnya pada tahun 1994. Wow, gitu. Terbukti ya sampai sekarang ya, zaman 2022 ini masih banyak sekali siaran-siaran TV atau channel TV yang mengulang karya-karya Sidul Anak Kampungan ini dari episode 1, dari awal Sidul berilis atau Sidul awal episode gitu ya kan. Populer juga ya filmnya ya. Iya sih. Dan pada tahun 2018 nih ya, Sidul mengeluarkan yang namanya film, yaitu ada Sidul The Movie ya kan. Film ini terbilang sukses, banyak sekali masyarakat Indonesia yang benar-benar suka dan takjub dalam film ini kan, karena wow, ternyata selama 25 tahun atau 25 tahun ke belakang tiba-tiba akhirnya Sidul Anak Kampungan ini merilis film gitu yang bener-bener dinanti dari semua kalangan. Sidul juga termasuk film terlaris nomor 4 di Indonesia guys. Dan ya dari segi videografinya tahu lah pada zaman-zaman dulu tuh gimana sih, kuning atau gimana, tapi feel-nya dapet loh, yang oh gimana gitu, oh ternyata gini yang namanya tahun 90-an tuh ternyata gini. Nah dari sini juga, tapi dari segi ceritanya, kata-katanya, motivasinya tuh per episode pasti ada saja dan kita pasti mendapatkan motivasi tersebut. Contohnya di episode 6 gitu ya kan, di mana Babeh tahu yang namanya Dul itu bukan pekerja kantor, sedang malahan dia menjadi supir. Dan kita juga bisa lihat di episode 17 di mana kalau misalnya kita tidak jujur itu kita bisa hancur. Kenapa sih kita harus jujur? Karena ya kenapa sih kita harus ngetes kejujuran padahal kita diri sendiri kita tuh harus jujur ya. Walaupun jujur itu termasuk hal yang susah nggak sih ya kan. Dan memang kalau misalnya kita jujur atau apa, ada beberapa pertimbangan yang nanti menyakitkan untuk diri kita sendiri. Tapi wow, orang tuh lebih sakit ketika dia dibohongi dibanding kita jujur ya kan. Dari rating mah series film ini tuh 9.0 ya kan, cukup bagus pada masanya yang sekarang juga masih disukai dari banyak kalangan, entah itu dewasa, anak-anak atau orang tua, yang bener-bener kayak wow, itu filmnya tenang dan kadang ada jokes-jokesnya. Ingat gak sih di mana ada meme tuh yang sombong amat sih lo. Sombong amat. Aduh, aku tuh sampai sekarang tuh kayak masih ketawa gitu ya kan, kayak dari ya jangan lupa lah buat kalian nonton filmnya. Nah, sekarang gue mau nanya. Apa tuh? Dari lu sih gimana tuh? Sidul Anak Kampungan? Film Sidul Iya. yang udah jadul itu. Iya. Lu pikir gue orang tua? Sorry Ya ya. Allah. Nih ya, gue tutorin nih. Film yang OP, saking OP-nya bikin gue gatel nontonnya. John Wick dari chapter 1 sampai chapter 4
yang disutradari oleh Chad Stahelski. Gila nggak tuh? Nama aja kan apa sih Dul? Sosokan Indonesia lu. Nah. Kita tuh harus mencintai film lokal, Minimal. dimana kita dilahirkan di tanah air kita sendiri. Ingat bro, Sidul itu dilahirkan oleh tangan-tangan anak bangsa yang berkreasi gitu ya kan. Masa film luar sih? Lu orang mana? Minimal ada dor-dor ajaibnya lah. Dor biar keren. Di awal cerita tuh ya, kita tuh udah disuguhin sama sound effect yang menegangkan gitu loh. Kayak lu baru nonton tuh ya, itu ada suara boom, boom. Ternyata tuh itu suara John Wick lagi mukulin kayu sampai tangannya berdarah gitu. I am the way into eternal pain among the lost. Before me, there are no created things. Saya tuh ya baru nonton tuh udah kaget gitu tiba-tiba ada suara sound gitu tuh. Nah, terus tiba-tiba kita pindah scene ke dimana John Wick sedang di Maroko naik kuda untuk ngejar orang. Dan itu tuh tujuan dia ke sana tuh adalah menemukan eldernya. Dan ternyata elder yang dia temuin itu bukan elder yang dia butuhkan, melainkan elder yang dia temuin tuh elder sebelumnya gitu loh. Penerus sebelumnya gitu ya. Karena itu dia juga nggak bisa dapetin cincin dan kebebasannya. Kembali gara-gara itu berujung-ujungnya dia ngebunuh elder tersebut. Nah elder tersebut tuh sebenarnya tuh dari yang ngikutin dari chapter pertamanya. Pasti tahu lah gimana ceritanya. My ring. My freedom. Will ever have freedom or peace now or ever is in death. Not really. The Table, organisasi pembunuh bayaran terbesar dan paling menakutkan. Dulu tuh si John tuh pernah kerja di sana. Jadi pembunuh yang OP gitu, yang terkenal. Sampai memiliki julukan Baba Yaga. Nah, terus gara-gara itu dia membuat pelanggaran, akhirnya dia diburu sama organisasi tersebut. Kan lucu gitu ya. Setelah itu dia sudah karena dia melakukan pelanggaran tersebut, akhirnya yang kena korbannya adalah teman-temannya. Seperti yang si Winston, pemilik hotel Continental itu hotelnya diledakin. Terus juga asistennya dibunuh. Kasian ya. Yang akhirnya si John ini berusaha untuk ngilangin sebutan excommunicadonya. Excommunicado tuh jadi kayak yang diincer lah. Kayak wanted bounty hunter gitu loh. Ibaratnya mah gitu ya. Terus dia tuh buat dapetin gitu tuh buat ngilanginnya, dia tuh supaya hidupnya tenang. Biar dan akhirnya dia mendapatkan ketenangan itu. Tetapi lucunya di akhirnya nih spoiler alert, sorry. Dianya malah mati pas habis tembak duel, cetor, mati kan. Film ini recommended banget karena Angel dan videografi kita tuh unik, kayak direkam dari atas pas nembakannya dor gitu. Terus juga adegan-adegannya sangat keren, kayak motor tuh cak nyai kalau orang ngejar gitu kan. Terus juga pemeran John Wick tuh emang cocok sih. Habis itu apalagi kita tuh dibikin greget sama adegan yang dibikin pas dia tuh jatuh dari tangga tuh. Dia udah naik tangga set ke atas ditendang. Ya, kan kesel tuh ya, nyebalin tuh. Akhirnya scene ini disebut never ending stairs gitu lah. Rating dari film ini nih 7,8
dari 10. Aduh kecewa berat saya ini sebenarnya. Ratingnya tapi standar lah bagi film. Walaupun sebenarnya bagi saya tuh, bagi suka film action tuh, harusnya tuh lebih ya. Minimal tuh pengen 8,9 atau berapa gitu ya. Soalnya actionnya tuh bagus gitu. Dari angel-angelnya, dari gimana kameranya, entahlah gimana gitu. Pokoknya dan film ini rekomen loh untuk anak-anak 8 tahun. Bercanda, bercanda. Bercanda beneran, tapi sebenarnya yang benar itu film ini rekomen hanya untuk anak 17 tahun ke atas. Jadi kalian yang masih di bawah 17 jangan nonton ya. Walaupun saya udah nonton dan tapi saya di bawah 17. Film John Wick ini bisa ditonton di Netflix. Yang tentunya berbayar lah ya guys. Kalau mau nonton jangan lupa bayar. Jangan pernah sekali-sekali kita nonton film itu bajakan. Benar, benar. Karena itu tidak akan membuat para sutradara tuh kecewa. Dan tentu saja itu tanda kita tidak menghargainya. Kasihan kan si Keanu Reeves udah bikin John Wick susah-susah, udah syuting gitu. Kalian nonton bajakan, kasihan dong, gitu loh. Tapi dari film lu yang modern, yang katanya grafiknya keren itu, yang piu, kok bisa dapet rating 7,8 sih? Sayang film lama jadul 1994 dapat rating 9,0. Pow. Lu tuh film jadul tuh, udahlah, lu tuh berhaknya di kuburan lah, udah sana. Film jadul Jepang, inget umur dek. Tapi kan ini kan bisa dinikmati dari beberapa kalangan, bisa dinikmati dari semua kalangan. Masa kamu 17 tahun ke atas sih? Ya berarti di mana filmnya banyak sekali adegan-adegan yang tidak boleh diperlihatkan oleh anak-anak di bawah 17. Banyak sekali berarti unsur-unsur negatifnya loh. Banyak berarti. Aduh, abad ke-20 sekarang. Kita tuh masyarakat membutuhkan film action. Contohnya Mission Impossible dari Tom Cruise. Populer kan? Tapi kan dalam arti kan lihat aja di sidul banyak sekali kata-kata atau motivasinya biar ternyata hidup tuh harus seperti ini dan seperti ini, jangan kayak gua bunuh lu. Kayak gimana sih? Ya, terkadang kita boleh lah film kalem-kaleman. Tapi kadang kita juga pengen yang greget, agresif, piu-piu. Gitu kan. Pengen kan gatel gitu loh. Iya, udah deh. Cukup lah. Ya cukup lah, mungkin. Jadi sampai sini aja ya guys. Sampai sini ya, mungkin cukup sekian dari kita, dari kami ya, dari kelas BP1. Mohon maaf bila ada banyak sekali kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tos dulu. Cuk.